Perkenalkan, saya Veronica Hengs Fernandes. Perkenalkan, saya Maria Tridiana Putri Tadi. Perkenalkan, nama saya Jeng Alita Venaya Amtiran. Dan perkenalkan, saya Vivi Kurniawati Baji. Perkenalkan, saya Kromatius Sadam. Perkenalkan, saya Priya Candaraya. Pada video ini, kami mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi akan berbincang-bincang mengenai isu politik yang sedang hangat di Indonesia terkait wacana penundaan pemilu tahun 2024. Nah, untuk itu, kami akan kedatangan salah satu narasumber dari Partai Politik Kabupaten Kupang yang mendukung tentang wacana penundaan pemilu ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, saya Regina Tade sebagai host bersama kedua teman saya, Vivi dan Raya. Di sini kami sudah bersama Bapak Domingus Atumeta. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan kami kesempatan untuk datang bersama, berdiskusi bersama. Kabarnya baik. Hari ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat. Ya, walaupun sakit-sakit sedikit tapi tidak masalah lah. Terima kasih Pak. Bagaimana kesibukannya setiap hari di partai Pak? Kesibukan kami di partai politik menindaklanjuti keputusan KPU beberapa waktu kemarin, dan kami di daerah tentu tunduk dan taat. Maka kesibukan kami untuk sementara waktu mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan proses pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, dan juga ada hal-hal teknis lain yang berurusan dengan strategi pemenangan pemilu. Baik, dari akhir-akhir ini kita masih sering mendengar isu-isu politik mengenai penundaan pemilu 2024. Menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapannya mengenai wacana penundaan pemilu 2024? Yang pertama, terkait dengan penundaan pemilu, sesungguhnya berbicara tentang pemilu itu gabungnya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Tapi tentu sebagai warga negara yang taat asas, taat hukum, yang pada prinsipnya kita tundukkan taat keputusan yang diterbitkan oleh pusat. Nah, jika ditanya tentang tanggapan saya menyangkut dengan penundaan pemilu, memang kita tidak bisa pungkiri kalau negara kita sekarang ini dilanda dengan satu musibah dunia yang dikenal dengan COVID-19 dan sendi-sendi perekonomian di negara kita beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 ini belum begitu stabil. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemilu yang direncanakan bahkan sudah diputuskan untuk dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, memang sah-sah saja. Tapi kita berpikir bahwa yang namanya pemilu ini kan melibatkan semua warga masyarakat tanpa terkecuali yang notabene berumur 17 tahun ke atas. Nah, tentu kalau kita kaitkan dengan wabah yang sekarang melanda di negara kita, mau bagaimanapun kesiapan kita untuk mengantisipasi akan penyebaran COVID ini agak sedikit sulit, sehingga kalaupun pemilu harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode pada tahun-tahun kemarin, contoh seperti pemilu tahun 2019, secara pribadi saya merasa bahwa tentu penyebaran COVID-19 akan bertambah jika metode itu tetap dilaksanakan. Dan karena itu, terkait dengan wacana penundaan pemilu yang sudah digaungkan oleh teman-teman di pusat, saya kira tentu secara regulasi mesti dilihat kembali, karena undang-undang kita tentu menghendaki untuk pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, kalaupun nanti terjadi penundaan pemilu, maka mesti juga dibarengi dengan melihat kembali
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jangan sampai nanti wacana itu kemudian menjerat kita sendiri. Itu hal yang sangat fatal. Nah, mungkin saya bisa lanjut. Kalau tanggapan kita di daerah, kita fine-fine saja. Mau pemilu itu dilaksanakan tahun 2024 pun, yang pasti kami siap. Ataupun mau ditunda atau dengan metode apapun, yang pasti kami di daerah siap. Karena seperti awal saya katakan bahwa berbicara tentang pemilu itu gaungnya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sehingga pada dasarnya kami yang di daerah tunduk, patuh dan taat terhadap semua bentuk keputusan, baik itu melalui peraturan perundang-undangan, peraturan KPU dan lain-lain sebagainya. Itu pada prinsipnya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Dari info yang kami dapat juga bahwa ada 3 partai yang mendukung adanya penundaan pemilu tahun 2024, termasuk Partai PAN. Nah, sebenarnya apa alasan Partai PAN mendukung penundaan pemilu tahun 2024 mendatang? Baik, jadi terkait dengan alasan Partai PAN kenapa mendukung penundaan pemilu, saya kira berita di medsos cukup jelas. Itu pernyataan Ketua Umum kami, Bang Zulkifli Hasan. Ada sejumlah pertimbangan yang menjadi pertimbangan kami di tubuh partai politik, yaitu Partai PAN, sehingga itu pun diusulkan kepada publik, sehingga kira-kira tanggapan publik seperti apa jika nanti kemudian penundaan pemilu ini tetap dilaksanakan seperti yang diwacanakan oleh teman-teman di pusat. Namun perlu dipahami juga bahwa kami Partai PAN bukan bermaksud bahwa pemilu harus tunda, bukan seperti itu. Saya kira pernyataan Pak Jum cukup jelas ya. Tapi wacana itu dihembuskan, kemudian nanti kita melihat respon dari teman-teman partai politik yang lain, terlebih warga masyarakat di seluruh pelosok tanah air, dan juga hal yang tidak kalah penting seperti yang saya tadi katakan, bahwa kita harus melihat kembali regulasi kita. Karena di undang-undang kita, undang-undang dasar kita, sekali lagi bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, toh kalaupun itu ditunda, maka tentu kewenangannya ada di MPR. Apakah nanti MPR kemudian mengeluarkan statement bahwa harus ada review atau harus ada revisi tentang undang-undang dasar kita, atau bagaimana? Itu kewenangan ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada prinsipnya, sekali lagi pada prinsipnya, kita tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau kami di daerah, khususnya kami di DPD PAN Kabupaten Kupang, kami dalam posisi siap. Mau jangankan pemilu 2024, mau pemilu tahun 2022 pun kami oke. Mau tunda sampai 2030 pun kami oke. Kami nggak ada soal. Tidak ada soal. Pada prinsipnya sekali lagi kami dalam posisi siap, tempur kapan saja. Tergantung dari keputusan pemerintah pusat seperti apa, yang pasti kami di daerah tidak akan. Ada lain yang sifatnya teknis. Terus dari sisi politiknya sebenarnya alasannya seperti apa, atau Kalau dari ekonomi? dari sisi politik, ya namanya politik ini kan sering orang mengartikan ke hal-hal yang negatif. Itu kita tidak bisa pungkiri. Ada juga yang berasumsi bahwa memang pernyataannya seperti itu karena maunya jadi terus, tidak usah berhenti. Tapi sesungguhnya bukan itu tujuannya. Kalau dari sisi politik terkait dengan isu penundaan pemilu, memang dari satu sisi ada pihak yang diuntungkan, ada juga pihak yang dirugikan. Saya kasih contoh seperti saya, jangan kasih contoh lain. Kalau hari ini kemudian aturannya keluar bahwa pemilu tunda sampai dengan 2027,
Maka saya sebagai anggota DPR, ya kalau mau dibilang saya nyambung berapa tahun? 3 tahun ya. 2025, 2026, 2027. Saya jadi DPR 3 tahun tanpa kartu nama baliho. Kan keuntungannya kembali kepada personal. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Namun mesti juga dipahami bahwa itu bukan satu-satunya tujuan. Bukan. Berkaca kembali kepada kondisi kita, kondisi negara kita yang sekarang tidak stabil. Bahkan hal yang sangat krusial itu menyangkut dengan penganggaran, pembiayaan. Pemilu ini kan butuh uang miliaran rupiah, bahkan triliun rupiah. Nah, dengan kondisi keuangan kita di pusat saja sudah mengeluh, bagaimana dengan kami yang di daerah? Ini soalnya ada di situ. Sehingga supaya ekonomi ini stabil, keuangan kita stabil kembali tanpa ada COVID-19, ya saya kira oke-oke saja. Memang kalau ini masih ada 2 tahun ke depan, masih ada 2024 sampai dengan mudah-mudahan sampai dengan 2024 COVID ini hilang. Tapi kalau COVID ini terus bertambah, maka dalam pengalokasian anggaran, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita bingung. Berapa persen yang nanti kita peruntukkan untuk penyelenggaraan pemilu, berapa persen yang nanti kita peruntukkan untuk kebutuhan rakyat dalam rangka pemulihan ekonomi, dan berapa persen yang nanti kita bagi ke rakyat untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Hal ini sangat krusial. Saya kasih contoh kecil, contoh seperti dana desa sekarang. Hampir sebagian besar orang mengatakan bahwa desa sekarang kaya karena dana dikuncurkan ke desa sekian, satu desa sekian miliar, 1, sekian, 2, sekian. Tapi coba lihat regulasinya. Dari 1, sekian miliar atau 2, sekian miliar yang dikuncurkan kepada desa, hampir sekitar 80-90% dana itu digunakan untuk BLT kepada warga masyarakat yang terdampak akibat COVID ini. Itu contoh kecil, baru di desa saja sudah seperti itu. Bagaimana yang ada di kabupaten, provinsi, dan juga pusat? Sehingga pertimbangan itulah yang kemudian melahirkan satu wacana bahwa teman-teman bisa tidak kalau pemilu ini kita pertimbangkan untuk ditunda. Itu saya kira pertimbangan mendasarnya. Kalau pertimbangan lain yang nanti bersentuhan langsung atau berurusan langsung dengan personal, saya kira itu di luar kewenangan saya. Seperti itu. Kalau mengenai isu ini kan sudah mulai beredar. Benar. Dan tanggapan masyarakat ada yang pro, ada yang kontra. Bagaimana menanggapi ini masyarakat yang kontra? Dimana mereka pasti bertanya-tanya, mengapa harus ada penundaan pemilu? Padahal dalam undang-undang sendiri itu sangat tidak ada penundaan, tidak ada dasar hukum yang jelas. Sehingga kira-kira untuk sejauh mana penundaan pemilu akan ditetapkan kira-kira ke depannya? Baik, yang pertama terkait dengan pro dan kontra yang beredar di masyarakat kita akhir-akhir ini. Kita mesti memahami juga bahwa warga masyarakat kita, lebih khusus di Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus di Kabupaten Toba, berbicara tentang pemilu, sesungguhnya yang terlintas di benak mereka itu adalah ya, mau pilih pun kami iya, mau tidak pilih pun kami iya. Itu, dan jika teman-teman melakukan survei ke tingkat bawah, desa, dusun, RT, dan RW, pasti temukan jawaban ini. Kenapa kemudian terjadi kontra? Kita tidak bisa pungkiri bahwa kontra ini terlahir bukan karena ya mau dibilang karena rata-rata SDM kita sudah di atas rata-rata, punya pemahaman yang baik tentang regulasi dan lain-lain sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri kalau yang kemudian melahirkan kontra ini justru adalah orang-orang politik yang melahirkan kontra. Contoh, hari ini saya bersiap diri untuk maju caleg 2024 misalnya.
Lalu kemudian ada wacana bahwa wah pemilu ditunda. Tentu sebagai orang yang paham tentang politik, paham tentang regulasi, wah kenapa harus tunda? Tapi kan tidak mungkin saya harus bicara ke publik bahwa tidak boleh tunda karena saya mau maju. Tidak mungkin seperti itu. Tapi tentu dengan berbagai macam cara, ada bermacam-macam statement yang nanti keluar, yang pada akhirnya seakan-akan bahwa kita dalam satu suasana yang mau dibilang setengah mati pun tidak, mau dibilang baik pun tidak. Dan kondisi ini sekarang sementara berjalan. Nah, tentu kami dari partai politik, kami mengkonsumsi hal-hal seperti itu, mau pakai alasan apapun, mau pakai logika, argumen seperti apapun, mari kita kembali kepada aturan. Kalau aturan kemudian bilang tunda, ya kita harus ikut. Tapi kalau aturan bilang, oh sudah boleh, pemilu harus tetap jalan tanggal 14 Februari 2024. Siapa yang mau bantah itu aturan? Seperti itu. Dan sekali lagi bahwa gaung ini, gaung wacana tentang penundaan pemilu itu kewenangan ada di konstitusi, di MPR. Karena untuk membuat amandemen terhadap undang-undang ini, kita di daerah bisanya kita di mana? Tidak mungkin. Itu ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau pada sekali lagi, kalau pada akhirnya MPR menetapkan bahwa harus tunda karena pertimbangan A, B, C, D dan seterusnya, mau masyarakat mengotot seperti apapun, ya sebagai warga negara yang taat hukum, mari kita patuh dan taati. Seperti itu. Jika saya menyimpulkan bahwa ada 3 alasan di sini. Yang pertama alasan COVID. Yang kedua pendapat bahwa penundaan pemilu berimplikasi pada masa jabatan yang periode Presiden 3 periode pada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Dan yang ketiga adalah berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Itu juga menjadi salah satu alasan. Benar tiga alasan ini menjadi landasan utama penundaan pemilu 2024. Saya kira kalau hal yang lain oke-oke saja, tapi terkait dengan alasan bahwa Jokowi harus 3 periode, saya kira belum ada regulasi mengatur tentang itu. Belum ada regulasi mengatur tentang itu. Sekali lagi bahwa undang-undang kita jelas bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan yang kedua, masa jabatan presiden dan wakil presiden paling lambat 2 periode, artinya 10 tahun. Nah, kalau kemudian ada wacana bahwa presiden 3 periode, saya kira itu alasan yang tidak mendasar. Karena kita tidak bisa buktikan dengan regulasi. Kalaupun hal itu terjadi, sekali lagi bahwa kalaupun hal itu terjadi, pendapat saya pribadi, bukan pendapat siapa-siapa, pendapat saya pribadi bahwa mestinya ada satu pasal, salah satu pasal yang menghendaki, dan itu sekali lagi gaungnya ada di MPR. Saya justru tertarik dengan ulasannya Pak Yusril Iza Mahendra. Itu kalau saya tidak salah sekitar tanggal 6 Februari kemarin. Ulasan beliau menyangkut dengan wacana penundaan pemilu, wacana presiden 3 periode dan lain-lain sebagainya. Saya kira ulasan itu cukup jelas. Cukup saja Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar pasal 22E dengan menambahkan 1 ayat. Saya kira itu. Tapi sekali lagi bahwa kita di daerah tidak punya taring yang lebih untuk bisa mempengaruhi teman-teman kita yang ada di pusat. Saya kira teman-teman yang ada di pusat juga bukan kemarin pagi baru mereka ada di Republik. Dan tentu apapun keputusan yang nanti dilahirkan, sekali lagi bahwa tidak ada kebijakan dan aturan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk menyusahkan rakyatnya sendiri. Tidak ada. Yang pasti, mau kebijakannya seperti apapun, mau aturan seperti apapun, tujuannya cuma satu, yaitu demi dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Saya kira itu tujuannya. Oke, berarti alasan COVID dan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih dibenarkan? Iya. Kalau COVID dengan pertumbuhan ekonomi, iya. Saya benarkan itu karena seperti contoh saya katakan tadi, kondisi keuangan kita di negara, bahkan kami di contoh seperti kami di Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang, kondisi keuangan akibat COVID ini terjadi refocusing besar-besaran, sehingga kemudian anggaran yang kita setting untuk belanja pembangunan kemudian tidak bisa dieksekusi. Karena ketika terjadi refocusing dari dana alokasi umum, dari dana DAU, maka kita di daerah membuat apa? Saya kasih contoh kita di Kabupaten Kupang. DAU kita 700 miliar lebih. DAU. Gaji pegawai hampir 600 miliar, 500 miliar lebih. Sisa 100 miliar itu dipakai untuk belanja pembangunan. Nah, kalau 100 miliar ini dibagi ke 24 kecamatan, 160 desa, 17 kelurahan, apa yang kita bisa bangun di sana? Tidak bisa. Makanya kalau kemudian kita membawa wacana penundaan pemilu dan kita kaitkan dengan kondisi keuangan kita, saya kira sah-sah saja. Karena memang sekarang pemerintah lagi genjot untuk pemulihan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Nah, bicara ekonomi ini kan bicara uang. Tidak ada bicara ekonomi dengan hal lain. Nah, kalau uang tidak ada, mau ekonomi mau maju bagaimana? Tidak mungkin lah. Itu yang kemudian saya kira ini pertimbangan yang masuk akal. Kondisi COVID dengan kondisi keuangan kita tidak stabil. Baik, kalau dari kacamata Bapak sendiri mengenai peluang untuk didiskusikan kembali atau disahkan kembali untuk adanya penundaan pemilu bagaimana Pak? Sekali lagi bahwa itu kata kuncinya adalah kewenangan ada di MPR. Kalau kemudian berkaca dari keputusan bersama yang kemarin dilakukan oleh teman-teman kita di pusat, itu KPU RI, Mendagri, dan ada beberapa kementerian yang terlibat secara langsung di dalam, saya kira keputusan itu sudah final, karena keputusan yang mereka terbitkan itu landasannya jelas adalah undang-undang. Sehingga kemudian kenapa kita di daerah pada prinsipnya kita siap, karena sampai dengan hari ini belum ada rubah undang-undang, termasuk dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu kita masih menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang pemilu. 2017 kalau saya tidak salah tentang pemilu. Undang-undang itu pun belum dirubah. Nah, sekarang kalau belum dirubah, masa kita hanya menggunakan argumentasi untuk mementahkan undang-undang? Kan tidak mungkin. Logika seperti apapun, argumentasi seperti apapun, mesti ada dasar hukumnya. Kalau nggak ada dasar hukum, ya anggap saja kita cerita doang, itu cerita di pasar, gitu. Lalu sejauh mana kira-kira Partai PAN untuk mempersiapkan pemilu 2024? Yang pertama, kami pasti menang. Ya. Kami optimis untuk pemilu mau lakukan sekali lagi. Jangankan pemilu 2024, mau pemilu 2022 sekalipun, kami pastikan, kami optimis bahwa kami menang. Kami menang. Kenapa? Alasan kenapa kami menang? Minta maaf teman-teman semua. Partai PAN di Kabupaten Kupang, kalau omong PAN tahun sekarang beda dengan PAN tahun kemarin. Kalau PAN tahun-tahun kemarin, orang sering berasumsi, beranggapan bahwa PAN itu partai Islam. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Sementara Kabupaten Kupang mayoritas Kristen. Tapi satu kebanggaan bagi kami yang membuat kami optimis. Walaupun orang menghembuskan isu bahwa PAN itu partai Islam dan lain-lain, inilah itulah. Tapi 2014, pemilu 2014 kami buktikan PAN di Kabupaten Kupang bukan partai Islam. Itu dengan lahirnya 3 orang anggota DPR, fraksi penuh. 2019 kami PAN Kabupaten Kupang mampu berkata kepada publik bahwa PAN bukan partai Islam. Bukan buktikan dengan 4 kursi di DPR, 1 fraksi penuh.
Sehingga kalau kemudian isu ini masih terus digaungkan oleh teman-teman yang merasa mungkin terganggu dengan kehadiran kami, saya kira itu isu tidak mampan. Dan saya optimis 2024 PAN menang di Kabupaten Kupang. Bukan cuma menang pileknya, bahkan sampai pilkada pun kami pastikan bahwa kami PAN pasti menang. Saya optimis itu. Baik Bapak, dari semua perbincangan kita hari ini, mulai dari dengan topik penundaan pemilu 2024, mulai dari motif dan atau alasan penundaan, penerimaan dan penolakan, kita juga sudah singgung terkait dasar hukum, bahkan pendapat-pendapat terkait penundaan pemilu. Nah, ini saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan berkati Bapak dalam tugas dan pekerjaan Bapak setiap harinya, terlebih di partai. Oke, terima kasih. Mungkin permintaan saya terakhir. Kami di Partai Amanat Nasional sekarang sudah tidak susah-susah lagi seperti dulu. Kami serba online. Dan karena itu, jika teman-teman baik itu dari akademisi, dari politisi, dari dunia usaha yang ingin untuk bergabung ke Partai Amanat Nasional, dengan senang hati kami menerima kehadiran teman-teman. Caranya adalah cukup download aplikasi Simpang, daftar sendiri, dan segala macam informasi menyangkut dengan Partai Amanat Nasional cukup di-download dari aplikasi Simpang. Nanti teman-teman jika tidak berkeberatan, sebentar linknya saya bagikan, sehingga mungkin ada yang bermimpi, oh saya karena kebetulan saya sekolah ilmu sosial politik atau ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan besok saya bermimpi untuk memaju caleg, kami PAN dengan senang hati menerima kehadiran teman-teman tanpa dipungut biaya sepeser pun. Cukup jelas? Jelas. Oke, sip, mantap. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau Ada yang mau bertanya? kembali ke PAN bisa download Aplikasi aplikasi Simpang. Atau mungkin ada yang mau tanya saya yang mau maju presiden, tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Kalau bupati ya, saya optimis. optimis. Iya. Apa aja? Hanya mungkin waktunya belum sekarang, karena bajunya terlalu kebesaran. Kalaupun nanti paksakan untuk pakai baju itu kan nanti terakhir jangankan orang waras, orang gila pun pasti tertawa. Karena barang kerempeng kok pakai barang kerempeng langsung pakai jubah kan waduh. Itu kita waras juga orang katakan bahwa ini jangan sampai sudah terganggu sedikit-sedikit. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Meluangkan waktu untuk memenuhi tugas kami hari ini. Siap, terima kasih juga. Doa saya, doa kami Partai Amanat Nasional, semoga teman-teman bisa dapat nilai A dan bisa wisuda dengan nilai cum laude. Saya kebetulan dosen juga, tapi ya sudahlah. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Baik, di komen. Bye. Mau bergambar bersama kok.